Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan hadir dalam salat Jumat yang diawali dengan mendengar khutbah Jumat. Salat Jumat sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Salat yang satu dengan yang berikutnya di salat Jumat adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Dan Jumat juga waktu yang sangat mustajab. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah terima amal kebajikan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, semuanya sehat walafiat. Allah wujudkan cita-cita baik kita semua, dan Allah wafatkan kelak kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan Allah izinkan kita bersama keluarga menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzakumullahu jami'a. Tidak lupa khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa iman? Karena iman adalah landasan diterimanya amal saleh kita. Kenapa iman? Karena dengan iman ini kita bisa menikmati berbagai macam keajaiban dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Karena urusan orang beriman semuanya ajaib. Orang beriman itu ketika mendapatkan ujian dalam bentuk kenikmatan, capaian-capaian kesuksesan, maka dia akan bersyukur tanpa takabur. Dia akan gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri dan orang terdekatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang beriman ketika mendapatkan berbagai macam ujian yang tidak nikmat, berbagai macam kekurangan, maka dia akan sabar tanpa minder. Dan ini adalah bekal kita untuk fokus beribadah kepada Allah. Karena memang tugas utama kita di dunia yang sangat fana, dampaknya selamanya, ujung perjalanan ini hanya dua, yaitu surga dan neraka. Dan bekal utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bersyukur akan ditambah oleh Allah kenikmatannya. Yang bersabar, Allah berikan berita gembira, wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Lalu kenapa kita harus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah? Karena takwa ini akan menjadi bekal kita untuk menikmati kebahagiaan dunia yang sementara dalam ketaatan, sebelum kita menikmati kebahagiaan surga yang selamanya dan semuanya balasan. Kenapa tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena memang dari sisi sifatnya orang bertakwa itu ketika memberi yang istimewa, bukan sisa. Dan selalu sanggup menahan emosi, bahkan memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat. Bisa dibayangkan ketika kepala keluarga dengan 3 sifat tadi, memberi yang istimewa bukan sisa, menahan emosi, memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat, diajarkan kepada pasangannya, dituntunkan kepada anaknya, mantunya, cucunya, bahkan besannya,
maka suasana rumah tangganya adalah jannah qabla jannah, yaitu surga dunia sebelum surga akhirat. Maka dia akan bawa nilai kebahagiaan itu di semua lini aktivitasnya. Maka siapapun yang beraktivitas dengan orang seperti ini, maka akan merasakan kebahagiaan itu. Dan itulah doa-doa kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, anak turunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Memohon kepada Allah tidak tanggung-tanggung, bukan sekedar orang bertakwa, tapi memohon kepada Allah menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena pasangannya adalah orang bertakwa, anaknya adalah orang bertakwa, mantunya, cucunya, besannya adalah orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, sidang Jumat azakumullahu jami'ah. Di dunia ini tidak lama, dampaknya selamanya. Ujung perjalanan ini hanya dua, yaitu surga dan neraka. Pertanyaannya, hari ini kita berjalan di dunia bersama keluarga, orang tua, ibu, bapak, saudara, anak, mantu, cucu, dan pasangan. Sebenarnya sedang menyiapkan untuk kemana? Seluruh persiapan dunia kita siapkan. Anggaran untuk kecerdasan otak, anggaran untuk kesehatan jasmani kita begitu luar biasa. Pertanyaannya, adakah anggaran untuk kesolehan hati kita? Sebab ketika tidak ada, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan semua yang pernah kita kumpulkan akan segera kita tinggalkan. Bahkan yang pernah punya cita-cita besar, sebagian tercapai dan kemudian ditinggalkan, dan sebagian tidak tercapai dan harus meninggalkan dunia. Kalau kemudian kehidupan kita pada ujungnya akan meninggalkan segala yang ada di dunia, pertanyaannya, apa yang akan kita bawa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kita di dunia yang sangat fana untuk tidak terlena, bahkan tertipu dan kemudian menyesal selamanya. Karena sudah banyak penghuni kubur yang menyesal, ingin kembali ke dunia. Hatta idza jaa ajaluhum, ketika datang kepada mereka kematian, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal saleh fima taraktu, yang dulu tidak pernah aku kerjakan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak demikian. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mengatakan kembalikan aku ke dunia, di belakangnya alam barzakh yang menghampar sampai hari kiamat. Dan di saat itu orang yang beriman akan menikmati mukadimah kenikmatannya, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah percepat hari kiamat. Kenapa? Karena ingin segera menikmati surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman berdoa, ya Allah perlambat hari kiamat. Kenapa? Siksa alam transitnya sudah sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan nerakanya? Maka Allah memandu kita, Rasulullah memandu kita untuk menjadikan seluruh kehidupan kita adalah persiapan akhirat kita. Allah turunkan Al-Quran yang seluruh isinya adalah panduan keselamatan. Keselamatan jiwa dan hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Yang dampaknya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Allah yang menurunkan Al-Quran di Mekah dari zero potensi ekonomi. Tidak ada tanda ekonomi besar di sana. Tapi begitu diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dari sejak turunnya ayat itu sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka tidak pernah kekurangan. Sawah yang tidak ada tidak pernah kekurangan beras. Pohon yang tidak banyak tidak pernah kekurangan buah. Mata air yang tidak banyak tidak pernah kekurangan mata air. Itulah dahsyatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan penyembuh. Sehingga kemudian suasana kesejahteraan sangat luar biasa. Karena iman bertambah, takwa bertambah, kesolehan bertambah, ketakwaan bertambah, ketaatan bertambah. Bahkan ketika dibacakan dan diturunkan di Madinah, yang dulu namanya Yathrib, yang di sana ada dua suku berperang selama 120 tahun. Apa yang terjadi? Dibacakan Al-Quran, mereka menjadi saudara.
suasana bahagia begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya saudara, yu'thiruna ala anfusihim. Mereka sanggup mengutamakan saudara mereka dalam urusan dunia, padahal pada saat yang sama mereka sangat memerlukan. Begitulah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, menuntun hati, perkataan dan perbuatan, sehingga orang ketika mendapatkan hidayah Al-Quran, dia akan menjadi orang yang baik sangka, baik kata dan baik tata krama. Sebagai penyembuh, semua problematika hidup kita akan dipandu bagaimana menyelesaikannya. Masalah ekonomi, kesejahteraan tuntas sampai hari ini. Masalah percekcokan, pertentangan untuk mendapatkan kebahagiaan tuntas sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 24 jam waktu yang kita memiliki, berapa persen untuk Al-Qur'annya? Untuk petunjuk dan penyembuh kehidupan kita? Atau kita sibuk menjadikan obsesi, persepsi, bahkan asumsi menjadi referensi, seolah-olah kalau kita punya harta akan bahagia, kalau punya posisi akan bahagia, dan ternyata Allah titipkan kebahagiaan itu ada di dalam hati dan jiwa kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan kembali menjadi tenang. Begitulah panduan Allah yang diteladankan Rasulullah SAW di dalam kehidupan, sehingga sesungguhnya kebahagiaan dan kesejahteraan itu sangat dekat dengan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua dan singkat ini, khatib memberikan pesan yang pertama, luangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah menunggu waktu luang. Jangan sampai orang di luar negeri berbondong-bondong masuk Islam, mengajak orang lain masuk Islam, tapi kita di dalam negeri yang mudah beribadah justru tidak meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Sampai usia 40 ke atas, banyak yang tidak punya hafalan Al-Quran untuk bekal salatnya. Sedang salatnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pengakuan kita tidak ditolak Rasulullah pada hari kiamat nanti, karena banyak yang mengaku tapi tidak diakui. Yang ketiga, perbaiki salat kita. Pahami setiap kata bacaan salat kita. Sebab salat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan banyak orang sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, bisa emosi, sakit hati, benci, dendam, bahkan bisa memfitnah saudara sendiri. Bisa jadi di antara sebabnya tidak ngerti yang dibaca di dalam salatnya. Yang keempat, ajak keluarga untuk mendatangi para ulama. Mereka akan dapat nasihat, akan dapat teladan, dan akan dapat doa. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin wal mustadafina fi kulli makan. Allahumma harir masjidal aqsa min aidil ghasibin wa aidil muslimin
Allahumma ihfadz baldatana Indonesia wa sa'ir biladil muslimin warzuqna imaman wa ra'isan wa sya'ban taqiyan mu'mina. Allahumma jal hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih niyatina wa tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ja'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli dzikr wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.